Ayo berangkat subuh ke Bukit Pujiningrum, Sukaraja. Yuk. Saya perjalanan ke sini 1,5 jam pakai sepeda dan nikmat di atas ketinggian. Kita nyampe kawan. Nih, Bukit Pujiningrum, Sukaraja. Ini kata orang-orang daerah di atas awan. Sama dengan sebutan Nusantara di kitab-kitab klasik dengan sebutan Al-Bilad Tahtarih, negeri di atas awan. Cuacanya sejuk, segar, adem, cocok buat ngalamun. Jika bicara Nusantara di kitab-kitab klasik itu suka disebut dengan negeri di bawah angin karena begitu sejuknya Nusantara itu. Makanya juga disebut Al-Bilad Tahtarih. Banyak di literatur klasik kita itu. Lalu ada satu kisah menarik di Tarikh Baghdad itu, bahwa ketika zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab lalu hendak menaklukkan Kufah atau Persia zaman sekarang itu, di sana itu ada seorang panglima, diceritakan bahwa dia itu adalah orang Ajami, orang yang non Arab, dan disebut dengan huruf ta, ro, mim gitu. Nah, di beberapa pendapat, di beberapa literatur yang didapat bahwa itu adalah Tarom atau orang yang konon katanya dari Eropa yang masuk Islam lalu bergabung dengan pasukan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita ngambil pendapat bahwa itu adalah orang Azami, orang-orang non-Arab, bukan tidak mungkin juga bahwa Tarom di sana itu dibaca dengan domah jadi Tarum, gitu. Jadi Syekh Tarum. Dan kalau Syekh Tarum berarti dia masih ada darah atau orang Nusantara. Jadi bukan tidak mungkin ketika kekhalifahan Umar ibn Khattab, orang-orang Nusantara itu sudah ada di Timur Tengah gitu, di dekat kekhalifahan Islam kedua waktu itu. Dan itu menurut saya sangat wajar karena di kitab-kitab juga sudah dikenal bahwa daerah Nusantara itu adalah negeri di bawah angin. Nah, kajian-kajian seperti ini kayaknya harus memerlukan literatur juga, bukan hanya sekedar cocokologi gitu barangkali. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini hanya opini, pendapat saja. Kemungkinan di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab sudah ada juga orang Nusantara di sana, dan nanti kita tahu Umar menaklukkan Persia, menang, Gilang Gemilang, lalu sampai Umar menaklukkan Yerusalem, Palestina, sampai Masjidil Aqsa nanti dikuasai lagi oleh Umar. Dan di sana Sayyidina Umar menyuruh banyak orang untuk eksodus, berdakwah ke banyak tempat. Makanya di cerita-cerita lisan yang mungkin terkesan lebih dongeng, jadi Islam itu sudah sampai juga ke Pulau Jawa, khusus ke Sunda itu. Jadi zaman kekhalifahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kan terkenal kalau main ke Garut itu Kian Santang yang bertemu dengan Sayyidina Ali gitu, atau Raden Kian Santang berdiskusi dengan Sayyidina Ali gitu. Itu ada kisah-kisah lisan yang barangkali mungkin
masih perlu dibuktikan secara positifis, kajian historis. Nah, ini saya lagi di bukit paling ujung, paling tinggi nih di Sukaraja, di Bukit Pujiningrung. Adem suasananya, enak untuk melamun itu. Tadi kita ngutip satu kitab karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab itu sebetulnya berjudul Madinatus Salam, tapi dalam insan akademis biasanya lebih mengenal dengan sebutan Tarikh Baghdad. Nah, itu satu kitab klasik yang sangat kaya informasi tentang terutama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menarik bahwa judul itu adalah Madinatus Salam. Nah, ketika para ulama Tasikmalaya dulu itu lagi Indonesia dalam pembentukan ideologi, pencarian ideologi, kita mengenal sampai ada Darul Islam gitu. Nah, para ulama itu merujuk satu kitab itu, Tarikh Baghdad itu waktu itu. Para kiai Tasikmalaya itu salah satunya Mama Kiai Haji Ahmad Sujai atau kita sebut Mama Kudang. Makanya akhirnya jadi populer, sebutannya jadi Darussalam. Nah, yang nanti ada satu pesantren di Ciamis itu. Jadi satu simbol bahwa kita adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Nah, itu rujukan salah satu yang dipakai para ulama Tasik waktu itu adalah kitab karangan Muhammad Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, yang judul sebenarnya adalah Madinatus Salam.